bertumbuh melalui ujian-ujian. Jadi growing through trials. Bagaimana kita bisa bertumbuh melalui ujian-ujian yang kita alami. Dan ini akan dibahas sebanyak 2 kali. Hari ini kita akan membahas bagian yang pertama, tentu saja, yang kita dasarkan pada Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dan nanti pertemuan berikutnya, bagian yang kedua, kita akan melanjutkan dari Yakobus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Dan saya ingin memulai dengan mengajak kita merenungkan dari sejak awal kita percaya Yesus sampai sekarang, kira-kira bagaimana grafik pertumbuhan spiritual kita? Apakah grafik pertumbuhan spiritual kita itu naik-naik gitu? Lagunya ada naik-naik ke puncak gunung, atau justru lagu yang lain ini, ke lembah curam kuturun mencari damai. Kira-kira mana yang menggambarkan pertumbuhan spiritual kita? Apakah naik atau turun? Kalaupun kita menganggap naik, pertanyaan saya adalah growth rate-nya, tingkat pertumbuhannya seperti apa? Beberapa orang tidak bisa membedakan antara growth dengan growth rate, tingkat pertumbuhan dengan pertumbuhannya. Misalnya, kalau satu gereja tahun ini 100 jemaatnya, tahun depannya 120, berarti kenaikannya 20%. Tapi kalau tahun depannya lagi bertambah 20 orang, maka sebetulnya gereja itu growth rate-nya turun. Sebab kalau dari 120 kemudian bertambah 20 menjadi 140, padahal dari 120, maka growth rate-nya tidak sampai 20%. Nah, kalau kita sekali lagi merenungkan kerohanian kita sejak pertama Yesus, kenal Yesus sampai sekarang, kira-kira apakah bertumbuh atau menurun? Dan kalau bertumbuh, apakah kita bertumbuhnya itu dengan tingkat pertumbuhan yang baik? Nah, jawabannya tentu saja berbeda-beda. Kita bisa mengukur dari kerinduan kita berdoa, kerinduan kita membaca Alkitab, kerinduan kita melayani. Kita bisa mengukur dari keserupaan karakter kita dengan Kristus. Jawabannya mungkin berbeda-beda. Ada yang naik, ada yang turun. Tapi dugaan saya, kalau seandainya kita tidak mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan, menurut saya karena berkaitan salah satunya dengan ujian-ujian. Bagaimana kita memandang peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita, terutama yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita memandang keadaan-keadaan yang tidak baik itu dengan kacamata yang baik. Kalau kita melihatnya dengan kacamata yang salah, atau kalaupun kacamata kita benar, tapi kita menyikapinya dengan sikap yang salah, maka kita tidak akan menjadi lebih baik di tengah situasi yang tidak baik. Dan itu adalah kerugian bagi kita. Saya berapa kali mengatakan, kalau kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik setelah keluar dari keadaan yang tidak baik, berarti keadaan kita benar-benar tidak baik. Kita sudah berada di dalam sebuah situasi yang tidak baik, kita keluar tapi tidak menjadi pribadi yang lebih baik, maka keadaan kita benar-benar tidak baik. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita berada dalam keadaan yang tidak baik, tapi kita bisa keluar menjadi pribadi yang lebih baik, maka keadaan yang tidak baik itu merupakan sebuah hal yang baik sebetulnya. Dan hari ini kita akan belajar dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan untuk kita semuanya. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat, begini bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saya yakin ayat ini tidak asing bagi kita, terutama kalau kita sering menderita di dalam hidup kita. Ya, ayatnya Roma 8 ayat 28 lah, Roma 5 ya kan, ayat 3 sampai 4 lah, termasuk Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
Kalau kita hafal ayat ini, berarti kemungkinan besar kita memang sering menderita, sehingga butuh kekuatan dari ayat-ayat tertentu, termasuk dari ayat ini. Dan saya menduga banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mendengarkan khotbah dari bagian ini berkali-kali. Tapi mari kita mendekati bagian ini sekali lagi, teks ini dengan rendah hati. Nah, pada saat kita membaca teks ini dengan lebih teliti, maka kita akan langsung menemukan beberapa kesulitan. Dan itu yang mau saya terangkan lebih dulu di awal. Baru nanti saya akan masuk kepada inti khotbah saya, yaitu bagaimana kita menghadapi ujian dan mengapa kita harus seperti itu. Itu nanti bagian dari khotbah saya. Tapi sebelumnya, mari kita memperjelas beberapa hal yang menurut saya kurang jelas, bahkan membingungkan. Misalnya adalah ini. Di dalam Yakobus pasal 1 tadi, jatuh ke dalam pencobaan terlihat sebagai sesuatu yang positif. Dikatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti kelihatannya positif nih. Jatuh ke dalam pencobaan itu positif. Tapi kita ingat pada waktu Yesus di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, kelihatannya kok jatuh ke dalam pencobaan itu negatif. Yesus berkata kepada muridnya misalnya di Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Satu sisi Yesus berkata, kamu tuh jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Kamu perlu berjaga-jaga dan berdoa. Tapi Yakobus, saudara Tuhan Yesus, justru mengajarkan anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaannya, apakah jatuh ke dalam pencobaan itu sesuatu yang positif, yang baik, atau yang buruk, yang negatif? Siapa yang kita lebih percayai? Yesus atau saudaranya? Tentu saja kita jawab Yesus. Tapi kalau Yakobus salah, berarti kan kitab suci salah. Dan itu tidak mungkin. Jadi bagaimana kita menjelaskan ini? Sebetulnya ternyata yang bermasalah itu bukan Alkitabnya. Yang bermasalah itu adalah terjemahannya. Dalam bahasa Yunani sebetulnya tidak seberapa membingungkan, tapi terjemahan bahasa Indonesia dan beberapa bahasa Inggris ya, King James Version misalnya, menerjemahkannya memang sedikit membingungkan. Dan saya mau memperjelas ini terlebih dahulu. Kalau kita lihat kata pencobaan, yaitu kata peirasmos. Peirasmos itu artinya bisa pencobaan, temptation, tapi juga bisa artinya ujian, trial. Tergantung konteksnya. Kalau kita mau menentukan peirasmos, apakah artinya pencobaan atau artinya ujian? Kalau pencobaan negatif, kalau ujian positif. Kalau pencobaan itu dari iblis, kalau ujian itu dari Tuhan. Kalau pencobaan itu dari kita, natur kita yang berdosa, dari keadaan di dunia yang berdosa. Tapi kalau ujian itu dari Tuhan. Untuk memastikan peirasmos berarti apa, harus melihat konteks. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan, oh perasmos artinya pencobaan. Tidak bisa. Atau perasmos artinya pasti ujian. Juga tidak bisa. Tergantung konteksnya. Pada waktu perasmos muncul di Yakobus 1 ayat 2, maka kita perlu melihat konteksnya. Dan kalau kita melihat konteksnya, kita tahu terjemahan bahasa Indonesia memang kurang sempurna dalam hal ini. Saya bacakan Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahasa Indonesia pencobaan, King James Version juga setahu saya temptation, tapi mayoritas versi Inggris menerjemahkannya ujian-ujian, trials. Dan konteksnya memang mendukung trials, mendukung ujian-ujian. Karena di ayat 3-nya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu. Kalau dalam bahasa Yunaninya to dokimion. To dokimion itu artinya memang
ujian. Kalau memang kita menemukan kata to dokimion di ayat 3, seharusnya peirasmos di ayat yang kedua, seharusnya diterjemahkannya bukan pencobaan tetapi ujian. Kalau memang benar demikian, maka kita langsung bisa melihat bahwa sebetulnya tidak ada kontradiksi antara Yesus dengan Yakobus. Yang membingungkan hanyalah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, Yakobus sebetulnya tidak mendorong kita untuk bersuka cita karena jatuh ke dalam pencobaan, bukan. Tapi dia mendorong kita bersuka cita kalau kita jatuh ke dalam pencobaan. Bukan pencobaan, tapi ujian. Kita sudah tahu kata peirasmos, sekarang kita akan melihat kata jatuh. Kata jatuh yang dipakai di Yakobus 1 ternyata berbeda dengan kata jatuh di Matius 26 tadi. Saya lihat di dalam teks Yunaninya, ketika Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai sebuah sukacita, apabila kebahagiaan, apabila kamu jatuh. Kata jatuh di sana adalah peripipto. Dan kata ini dalam perjanjian baru cuma muncul 3 kali. Di Yakobus 1, di Lukas 10, dan di kisah para rasul. Dan kalau kita lihat masing-masing pemunculannya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebetulnya kata ini lebih berarti sesuatu yang tidak disengaja. Jadi kata ini itu artinya lebih ke arah sesuatu yang tidak disengaja. Misalnya nih, saya kasih contoh. Lukas 10 ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh peripipto ke tangan penyamun-penyamun. Jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Tidak mungkin kan kita membayangkan ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia bawa uang banyak gitu, bawa emas berkilo-kilo dan dia merasa capek, lalu dia berharap mana ya penyamun-penyamunnya yang bisa meringankan beban saya. Tidak mungkin, karena dirampok itu sesuatu yang tidak direncanakan. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Pemunculan peripipto yang berikutnya itu di Kisah Rasul 27 ayat 41. Kisah Rasul 27 ayat 41 dikatakan, tetapi mereka melanggar busung pasir. Melanggar di sini itu maksudnya adalah jatuh menabrak. Tetapi mereka melanggar busung pasir, peripipto, dan terkandaslah kapal itu. Jelas nahkoda kapal ini tidak secara sengaja menabrakkan kapal ke busung pasir. Tidak mungkin. Ini sesuatu yang tidak disengaja. Beda dengan yang dipakai di Matius 26 ayat 41. Waktu Yesus berkata, berdoalah dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kata jatuh di sana juga kurang tepat bahasa Indonesia menerjemahkan. Harusnya kata itu diterjemahkan mendatangi. Karena kata Yunani yang dipakai bukan peripipto. Kata Yunani yang dipakai adalah eiserkomai. Eiserkomai itu artinya mendatangi. Eis itu menuju, erkomai itu datang. Kalau digabung, eiserkomai itu artinya mendatangi. Dan kata ini memang berkali-kali muncul dalam Alkitab dengan arti itu. Mendatangi, bukan jatuh. Mendatangi berarti sengaja. Kalau jatuh berarti tidak sengaja. Dari perbedaan ini sekali lagi, kita bisa melihat sebetulnya tidak ada kontradiksi antara Yesus dan Yakobus. Tidak ada kontradiksi. Kalau kita ditanya, apakah kita harus menyambut pencobaan? Bukan ujian ya. Apakah kita harus menyambut pencobaan dengan positif? Jawabannya tidak, negatif. Kita tidak boleh menyambut atau mendatangi pencobaan. Tidak boleh. Kita justru harus berdoa, berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan di dalam doa Bapak kami kan kita juga berdoa seperti itu kan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu doa kita. Pencobaan itu selalu negatif. Peirasmos dalam arti pencobaan
selalu negatif. Dan kita berusaha menghindari itu. Tapi kalau perasmos dalam arti ujian, selalu positif. Dan kalau ini ujian, ya kita terima dengan sukacita. Tapi walaupun ujian adalah sesuatu yang baik, perhatikan ya, kita tidak perlu dan tidak boleh mendatangi pencobaan. Mendatangi ujian, maafkan. Mendatangi sebuah ujian. Kalau jatuh ke dalam ujian, ya tidak terelakkan. Tapi kalau mendatangi, itu sesuatu yang salah. Saya ambil satu contoh misalnya. Kemiskinan, situasi yang buruk. Bisa jadi kemiskinan itu adalah ujian dari Tuhan. Bisa jadi melalui kemiskinan kita semakin berharap kepada Tuhan. Hati kita semakin dibersihkan dari berhala mamon. Bisa jadi kemiskinan punya maksud yang baik, ujian untuk kita. Tapi kita tidak perlu secara sengaja memiskinkan diri kita. Tidak perlu kita secara sengaja memiskinkan diri kita. Kita tidak perlu misalnya menjual semua harta kita, lalu hidup sebagai gembel, gelandangan, hanya supaya kita ini terlihat tahan uji. Dan itu keliru. Yakobus tidak mengajarkan asketisisme, yaitu gaya hidup meninggalkan semua kenyamanan, meninggalkan semua kesenangan. Itu asketisisme. Yakobus tidak sedang mengajarkan masokisme. Kalau masokisme itu sengaja mencari penderitaan, mencari rasa sakit. Yakobus tidak mengajarkan asketisisme, Yakobus tidak mengajarkan masokisme. Tapi dalam hidup kita tidak terelakkan kadangkala tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, tanpa kita prediksi, kita jatuh ke dalam situasi yang buruk. Misalnya, terjadi pandemi, bisnis kita hancur. Ya udah, berarti itu ujian dari Tuhan. Tapi kalau kita misalnya tidak bijaksana mengambil keputusan bisnis, tidak menghitung-hitung hutang di bank dan sebagainya, keputusannya tidak bijaksana, atau kita tidak selektif mencari rekan kerja sembarangan, atau kita terlalu tamak, terlalu rakus, sehingga kita mengambil keputusan bisnis yang salah, maka itu artinya kita jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kita mendatangi pencobaan. Bukan itu yang dimaksud oleh Yakobus. Yang dimaksud oleh Yakobus adalah tentang ujian-ujian. Situasi-situasi yang kelihatannya buruk, tapi dimaksudkan Tuhan sebagai ujian. Dan kita tidak secara sengaja mencari, tapi kita jatuh. Tidak secara sengaja mencari, tapi jatuh. Saya masih ingat teman-teman saya dulu karena saya berasal dari satu gereja yang biasanya dikit-dikit roh jahat, dikit-dikit roh jahat begitu. Jadi saya masih ingat pada waktu itu saya pelayanan di luar kota, terus baru pulang minggu siang dan minggu sorenya itu harus paduan suara gitu, di sekolah kami dulu di S1. Nah, saya cepat-cepat mandi, tapi pada waktu saya cepat-cepat mandi, mau ambil baju untuk choir, saya bingung karena bajunya belum disetrika. Dan teman saya sudah ready semua di ruang ibadah. Saya satu-satunya di asrama yang belum ready. Karena saya buru-buru, saya tidak sempat pakai handuk dengan proper, saya ambil setrika, saya colokkan di listrik. Pada waktu saya colokkan di listrik, mungkin masih banyak air dan sebagainya. Tiba-tiba keluar api dan listriknya itu padam. Dan itu mempengaruhi ibadah di lantai bawahnya. Mati juga ibadahnya. Nah, setelah berhasil dinyalakan kembali, yang memimpin ibadah berkata, puji Tuhan, saudara. Iblis berusaha mengganggu ibadah kita, tetapi Tuhan tetap menolong kita. Saya tiba-tiba merasa tidak enak ya kok disebut iblis mengganggu, padahal saya gitu katanya. Saya sungkan sama iblis ya. Nanti kan bukan karena iblis, karena saya atau saya yang iblisnya kan tidak lucu gitu, konyol kan gitu. Tapi saya punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Ada orang yang naik motor, misalnya Sabtu naik motor, kehujanan. Harusnya dia bisa berteduh. Harusnya dia bisa pakai jas hujan. Tapi dia berkata, nggak perlulah. Tuhan kan penolong, tempat perteduhan yang teguh. Lalu tetap lanjut naik motor. Sampai rumah,
sakit karena kehujanan. Sepanjang jalan kehujanan sakit. Minggu paginya ibadah, ngomongnya apa? Iblis tidak suka kita melayani, saudara. Pagi ini saya bangun meriang, demam, dan iblis tidak mau saya melayani. Menurut saya bukan salahnya iblis. Itu berarti bukan jatuh dalam ujian. Itu namanya mendatangi pencobaan. Tidak bisa model seperti itu. Bukan itu yang dimaksud oleh Yakobus. Nah, sekarang sebelum masuk ke bagaimana kita menyikapi, saya ingin memperjelas ini dulu ya. Yang dimaksud berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai di sini itu bukan sekadar jumlahnya yang banyak, sering, tapi maksudnya adalah berbagai macam jenisnya. Bukan pencobaannya atau ujiannya itu terus, tapi bermacam-macam. Itu yang dimaksud di sini. Nanti silakan dicek ayat-ayatnya. Saya tidak akan meminta kita membaca sekarang, tapi terutama di 1 Petrus 1 ayat 6, 1 Petrus 4 ayat 10 itu paling jelas. 1 Petrus 1 ayat 6 bicara tentang berbagai macam ujian yang harus dihadapi penerima surat di Asia Kecil, di diaspora, dan juga di pasal 4 ayat 10 dari surat 1 Petrus berbicara tentang berbagai macam karunia. Bukan cuma satu karunia, tapi dimiliki banyak orang. Bukan. Bukan satu karunia dan kualitasnya itu luar biasa spektakuler. Bukan. Tapi memang berbagai macam. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan nasihat Yakobus ini applicable untuk segala situasi. Berlaku untuk ujian apapun yang kita sedang hadapi. Walaupun kalau kita membaca penerima surat terlihat menghadapi beberapa ujian. Misalnya tekanan dari orang kaya. Pasal 2, pasal yang kelima, itu tekanan dari orang kaya. Orang-orang miskin diperlakukan tidak baik, mengalami diskriminasi, dan mengalami penindasan dari orang kaya. Penerima surat Yakobus juga menghadapi godaan keduniawian. Misalnya di akhir pasal 1, di pasal yang keempat, mereka bersahabat dengan dunia. Mereka juga mengalami perselisihan satu sama lain. Nah, ini semua bisa dikategorikan ujian-ujian. Apapun bentuk ujiannya, nasihat Yakobus tetap sama. Apa itu nasihatnya? Mari kita lihat. Yakobus mengajarkan bagaimana kita menghadapi ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian. Di ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita sedang menderita, berada dalam situasi yang tidak baik, kita menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Apakah Yakobus sedang mengajarkan filsafat Stoa? Karena Stoa, filsafat Stoik, itu mengajarkan tentang kekuatan pikiran. Gitu. Menganggap sesuatu itu dengan cara yang berbeda, sehingga kita tidak seberapa menderita. Sebagai salah satu contoh, perkataan yang terkenal dalam filsafat Stoa adalah begini. Kalau kamu sedang merasakan sakit, hilangkan pikiran bahwa kamu sedang disakiti. Maka perasaan sakit akan hilang. Kalau bingung, saya kasih contoh ya. Misalnya begini. Ini biasanya saya kasih contoh ini di kelas filsafat Kristen yang saya ajar di STT Amadius. Misalnya begini nih, filsafat Stoa. Kalau kita diinjak kaki oleh orang lain, kalau menurut filsafat Stoa ya, saya coba modifikasi, mungkin nasihatnya begini. Kalau kita menganggap kita diinjak, ya kita merasa sakit, merasa dihina, dan seterusnya. Tapi coba kalau kita menganggap itu bukan menginjak, itu hanya masalah beda elevasi, tapi sama titiknya, sama tempatnya, sama lokasi, tapi beda elevasi. Jadi kalau kita diinjak orang dan kita berkata, "Hei, jangan injak kaki saya." Wah, kita merasa sakit. Kita merasa dirugikan. Kita merasa dihina. Tapi kalau kita ngomongnya, kamu tahu nggak, kakimu dan kakiku berada di titik koordinat yang sama.
lokasinya sama, tetapi beda elevasi. Dan kakimu lebih tinggi elevasinya daripada kakiku. Nah, itu membuat kita merasa sedikit tidak sakit karena apa? Karena ada penjelasannya. Apakah itu yang dimaksud oleh Yakobus? Menurut saya sih tidak. Diinjak ya diinjak. Saudara mau memaknai ulang kayak apapun, ya diinjak, diinjak. Anggaplah di sini bukan penyangkalan realita. Yakobus tidak sedang mengajak kita untuk menyangkali realita. Kita misalnya sering memakai kata anggap itu untuk penyangkalan realita. Ya anggap sajalah kamu bahagia, padahal kamu tidak bahagia. Anggap sajalah X, padahal bukan X. Ini penyangkalan realita. Yang dimaksud Yakobus bukan penyangkalan realita. Yang dimaksud Yakobus bukan cuma masalah perasaan juga. Menganggap itu kan kadang-kala cuma perasaan saja. Jadi kita ini kalau menganggap biasanya tanpa kita sadari, kita mengaitkannya dengan penyangkalan realita atau apa? Perasaan, pengelolaan perasaan. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Yakobus. Mari kita lihat masing-masing. Pertama, mari kita soroti kata suatu kebahagiaan. Terjemahan bahasa Indonesia, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dan terjemahan ini sekali lagi kurang sempurna. Karena dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai di situ bukan bahagia, tapi sukacita. Bukan bahagia, tapi sukacita. Dan kata yang dipakai di sana itu seharusnya diterjemahkannya bukan suatu tunggal, tapi harusnya tunggal dalam arti kesatuan. Makanya bahasa Inggris menerjemahkan pasan setiap semua, walaupun secara tata bahasa ini tunggal ya, memang pasan itu tunggal, tapi maksudnya adalah tunggal dalam sebuah kesatuan. Makanya hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya all joy. All, bukan a happiness. Bahasa Indonesia kan terjemahkannya gitu. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Padahal bukan kebahagiaan tapi sukacita. Karan gitu. Karan. Bukan makaira tapi karan. Kara itu artinya sukacita. Dan bukan sebuah atau suatu kebahagiaan tapi lebih ke arah satu kesatuan. Semuanya ini dianggap sebagai sukacita. Dan di dalam teks Yunani, kata ini diletakkan di depan. Pasangkaran diletakkan di awal ayat yang kedua untuk memberikan penekanan. Ketika kita jatuh ke dalam ujian, situasi yang tidak buruk, situasi yang tidak baik, situasi yang buruk, dan itu kita tidak mendatanginya, kita memang jatuh, kita tidak merencanakan, tiba-tiba ada di situasi seperti itu, maka Yakobus memberikan penekanan. Ini all joy. All joy. Baru setelah itu dia pakai kata anggaplah. Dan kata anggaplah sekali lagi artinya bukan seperti yang biasanya dipikirkan banyak orang. Kata menganggap, egeomai, kata egeomai, di dalam bahasa Yunani itu artinya mempertimbangkan. Bukan menganggap, tapi mempertimbangkan. Itulah sebabnya di beberapa versi diberi terjemahannya itu count, count it, atau Itu kan, consider. iya, iya. Pertimbangkan, count it gitu. Bukan penyangkalan realitas, bukan penyangkalan perasaan. Berarti kata egeoma ini berkaitan dengan cara pikir kita. Dan ini cocok dengan ayat selanjutnya. Di Yakobus 1 ayat 3a dikatakan sebab kamu tahu. Sebab kamu tahu. Dan nanti Bapak Ibu Saudara silakan cek ayat-ayat ini. Kata egeomai itu muncul berkaitannya bukan dengan perasaan, tapi dengan pemikiran. Ini bukan penyangkalan realitas, tetapi melihat, mempertimbangkan sesuatu dengan benar. Sekali lagi, ketika Yakobus mengatakan, anggaplah, itu bukan berarti kita menyangkali perasaan. Ini bukan tentang perasaan, tapi tentang pemikiran. Yakobus tidak sedang mengajarkan penyangkalan terhadap realitas itu.
kita miskin, tapi anggaplah kamu ini kaya misalnya. Bukan itu penyangkalan realitas. Ada orang yang punya pasangan gemuk gitu kan. Terus dia ngomong, saya suka punya pasangan gemuk. Kenapa? Rumah itu nggak perlu banyak mebel, kelihatan penuh sudah gitu kan ya. Punya pasangan istri cerewet gitu kan, terus ngomong, waduh aku seneng punya istri cerewet, nggak perlu beli radio, tape atau TV, rumah selalu rame. Nah, apakah benar dia suka memang wanita-wanita yang gemuk? Kalau memang dia suka, ya nggak masalah kan gitu. Ada beberapa orang kan yang memang suka wanita yang gemuk gitu kan, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah, fine fine saja, itu selera orang. Tapi kalau itu dia ucapkan hanya untuk menyangkali perasaannya, padahal dia sebetulnya tidak suka, tapi dia berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan semacam itu, bukan itu yang dimaksud oleh Yakobus, bukan. Bukan penyangkalan perasaan, bukan penyangkalan realitas. Jadi bagaimana kita menghadapi ujian? How? Yaitu dengan mempertimbangkan sebagai sukacita. Mempertimbangkan semuanya sebagai sukacita. Nah, bagian yang berikutnya adalah mengapa kita mempertimbangkan semuanya sebagai sukacita. Mengapa kita mempertimbangkan semuanya sebagai sukacita? Mengapa? Ini dia jawabannya yang kita bahas secara cepat saja karena keterbatasan waktu. Ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan langsung saja kita lihat ya, mengapa kita itu perlu mempertimbangkan ujian-ujian itu sebagai sukacita semuanya. Ini dia jawabannya. Karena ada maksud yang baik di balik ujian-ujian tadi. Mari kita lihat satu persatu. Yakobus mengatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kamu tahu, bukan sebab kamu merasa. Banyak orang Kristen sekarang ini kan orang Kristen merasa ya, orang Kristen baperan gitu kan. Jadi saya kok nggak merasa Tuhan hadir ya. Padahal Tuhan sudah bilang, dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tapi ada orang Kristen yang aku kok tidak merasakan kehadiran Tuhan gitu. Wah, ini orang Kristen perasa ya gitu. Padahal Tuhan sudah janji kok dia pasti hadir. Tapi dia merasa kok tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kalau ditanya, kok kamu tahu kamu tidak merasakan hadirat Tuhan? Iya, saya tidak menangis dan saya lihat orang-orang lain juga tidak menangis. Ada orang-orang Kristen yang punya pikiran begitu. Dalam khotbah saya pernah itu ceritakan beberapa kali kan, ada orang yang mendengarkan khotbah saya di gerejanya, lalu suka, dia datang ke gereja saya di Reform Exodus Community. Lalu setelah dengarkan khotbah di gereja saya sendiri, dia bilang begini, saya lebih senang dengarkan khotbah Pak Yakub di gereja saya saja, nggak usah di gerejanya Pak Yakub katanya. Karena gerejanya Pak Yakub nggak ada Roh Kudus katanya. Saya bingung ya, kok dia bisa mengatakan gereja saya tidak ada Roh Kudus? Terus katanya dia, iya karena saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Kok tahu nggak merasakan hadirat Tuhan? Gara-gara dia itu tidak nangis. Dari awal sampai akhir ibadah, dia tidak nangis. Dan dia juga bilang, dan saya tengok kanan kiri depan belakang. Jemaatnya juga nggak ada yang nangis loh, jemaat Pak Yakub ini. Berarti gerejanya tidak ada Roh Kudus gitu. Ya saya cuma senyum-senyum aja dan menjelaskan gitu. Bahwa kalau di satu gereja banyak orang nangis, maka jemaat di tempat itu banyak masalah. Jadi banyak yang punya masalah, makanya gampang nangis. Apalagi kalau di rumah suaminya kasar KDRT, nangis sedikit malah dimarahi. Ya tempat yang paling pas untuk nangis ya di gereja. Jadi kalau di satu gereja banyak orang nangis, saya bergurau kepada orang ini. Ya berarti jemaatmu banyak masalah. Nah, kalau di Reform Exodus Community, direct itu tidak ada jemaat yang nangis karena jemaatnya tidak punya masalah. Jemaatnya pembuat masalah, bukan punya masalah gitu kan.
Jadi kita seringkali jadi orang Kristen itu jangan merasa gitu loh. Kalau Allah bilang ini ya sudah, regardless of what we think, ya itu akan terjadi. Dua tiga orang berkumpul, Yesus ada. Ya sudah, berarti Yesus ada. Alkitab berkata, jangan takut, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya sudah, kita tahu dan kita percaya. Bukan masalah merasa, saya kok merasa Tuhan jauh. Bukan perasaan kita. Makanya Yakobus mengatakan sebab kamu tahu, bukan sebab kamu merasa. Lalu dia tambahkan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan katergatsomai, ketekunan. Kalau memang dari kata ini menghasilkan, berarti ini mengajarkan ketekunan itu bukan sesuatu yang natural. Orang itu tidak langsung bisa tekun. Kita ini manusia yang cenderung menghindari kesulitan, menghindari penderitaan. Kita itu cenderung mencari kesenangan. Bahkan berbagai riset menunjukkan orang-orang yang masokis, yang suka menyiksa diri mereka. Ternyata mereka ketika diinterview, kenapa kamu suka menyiksa diri mereka? Mereka mengatakan, ya mereka mendapatkan kebahagiaan. Dengan menyiksa dirinya, mereka mendapatkan kebahagiaan. Manusia itu cenderung menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya ketekunan itu perlu dihasilkan. Katergarsomai berasal dari kata-kata dan ergo. Ergo itu bekerja, ada kata depan kata di situ. Artinya apa? Mengerjakan, menghasilkan ketekunan. Kalau saudara mau tekun, ya Tuhan akan memberikan sarananya, yaitu ujian, situasi yang tidak menyenangkan. Bukan cuma itu. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bahasa Indonesia menerjemahkannya memperoleh buah yang matang. Dalam bahasa Yunani, ergon teleion ekato. Itu artinya supaya memiliki pekerjaan yang penuh. Pekerjaan yang full. Jadi kalau diterjemahkan mungkin have full work. Bahasa Inggris beberapa menerjemahkannya have full results, full effects. Memang kata yang dipakai di situ memang. Allah itu bukan cuma menghasilkan ketekunan melalui ujian, tetapi dia ingin supaya ketekunan ini hasilnya itu benar-benar penuh. Bukan cuma sekadar ada, tapi benar-benar penuh. Nah, nanti pada waktu kita sudah penuh ketekunannya, maka kita akan sampai pada titik supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata yang dipakai di sini bukan supaya kamu menjadi dewasa, bukan. Walaupun kata teleios bisa artinya dewasa, tapi di konteks ini artinya sempurna. Karena diberi keterangan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ini adalah destinasi dari semua proses ujian iman. Ujian iman kita, destinasinya di ujung adalah kita sempurna. Tidak kekurangan suatu apapun, kita utuh di sana. Jadi sekali lagi, bagaimana kita menghadapi ujian? Yaitu kita menganggapnya, mempertimbangkannya sebagai sukacita. Semuanya adalah sukacita. Mengapa kita mempertimbangkan sebagai sukacita? Karena ada maksud yang baik di balik itu. Dan kita tahu maksud itu. Mungkin kita tidak merasakan, tapi kita tahu maksud itu. Yaitu Tuhan ingin menghasilkan ketekunan, dan ketekunan ini menghasilkan efek yang penuh dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya nanti kita tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun kita tahu caranya, belum tentu kita bisa melakukannya. Belum tentu kita mampu melakukannya. Karena itu saya ingin menutup khotbah saya dengan beberapa hal ini. Kita perlu mengingat bahwa ada rencana Allah yang baik di setiap keadaan kita yang buruk. Ukuran keadaan kita, baik atau tidak baik, tidak ditentukan oleh perasaan kita. Tidak ditentukan oleh kenyamanan kita. Baik atau tidak baik keadaan kita ditentukan oleh maksud Allah di baliknya. Dan kalau kita mengukur setiap keadaan kita dengan maksud Allah,
maka tidak ada keadaan yang tidak baik. Saya ulang ya. Kalau kita mengukur setiap keadaan kita dengan rencana Allah di baliknya, maka sebetulnya tidak ada keadaan yang tidak baik. Semua keadaan kita pasti baik. Bahkan keadaan yang terlihat tidak baik adalah keadaan yang baik. Karena Tuhan memaksudkan untuk sesuatu yang baik. Saya ambil contoh adalah tentang proses kegagalan-kegagalan saya. Kegagalan-kegagalan saya sebagai seorang akademisi, saya kepengen jadi PhD yang paling muda, ternyata saya jadi PhD yang paling lama, 15 tahun baru selesai PhD saya. Saya sampai nerima ijazahnya aja bingung. 15 tahun, ini PhD atau KPR rumah ya, tenor 15 tahun gitu. Padahal dulu sombong, kepengennya jadi PhD yang paling muda. Tapi melalui rangkaian kegagalan-kegagalan, saya belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Maka semua kegagalan saya anggap sebagai sesuatu yang baik. Saya bersyukur juga banyak kegagalan dalam pelayanan saya. Saya pernah berada pada titik-titik di mana saya putus asa, di mana saya ragu terhadap panggilan Tuhan dan seterusnya. Sehingga pada saat saya berada di titik yang sekarang, dengan pelayanan yang puji Tuhan, diberkati oleh Tuhan, berdampak besar, Tuhan menjaga saya dari kesombongan. Karena Tuhan terus mengingatkan saya, berapa kali saya gagal. Hidup saya ini adalah kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Itu menjadi moto hidup saya. Hidup kita adalah kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Nah, saya ingin mengingatkan kita, pada saat kita mengalami kesulitan untuk tekun, marilah kita melihat kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tiap kali kita menghadapi ujian, mata kita tertuju kepada Yesus karena Yesus itu apa? Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Yesus pribadi yang tekun. Ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Yesus tekun sampai pada akhirnya. Dan ayat yang keempat, Ibrani 12 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Pada saat kita lemah, kita harus mengingat, jangan menyerah, jangan mundur. Istirahat boleh. Istirahat boleh, take a break boleh. Tapi jangan quit, jangan give up ketika kita susah menjalani hidup kita dengan semua ujian yang ada. Mari melihat kepada Yesus. Dan ketika kita melihat kepada Yesus, kita akan diingatkan, keselamatan kita adalah hasil dari ketekunan Kristus. Keselamatan adalah hasil dari ketekunan. Kalau kita diselamatkan oleh ketekunan Kristus, sudah wajar kalau kita menghidupi keselamatan kita dengan ketekunan. Kalau keselamatan kita hasil dari penderitaan Kristus, sudah wajar kalau kita menghidupi keselamatan kita dengan berbagai macam penderitaan. Dan yang terakhir, sebelum tanya jawab, saya ingin mengatakan ini. Yang penting bukan perubahan keadaan, tetapi orientasi pandangan. Yang penting bukan perubahan keadaan, tetapi orientasi pandangan. Maksudnya apa sih? Kita ini seringkali berkata, kita bisa bertahan kalau bebannya diringankan. Dan ini salah. Saya sudah melihat banyak orang yang tetap hancur gara-gara keadaan yang sepele. Ujian yang sebetulnya tidak berat, orang itu hancur. Sebaliknya di sisi lain saya melihat orang-orang yang menghadapi situasi yang begitu berat, tapi mereka tetap teguh berdiri. Mereka tetap kokoh. Padahal keadaannya berbeda. Yang ini jauh lebih rumit. Tapi dia justru kelihatan kokoh, kelihatan teguh. Mengapa? Karena orientasi pandangan berbeda. Orientasi pandangan berbeda. Mari ketika kita menghadapi ujian-ujian, menghadapi situasi yang rumit di dalam hidup kita, mari kita melihat bukan apa yang kita hadapi. Fokus pandangan kita bukan terletak pada situasi sekarang, tapi fokus kita
kita arahkan ke Golgota, ke salib Kristus. Dan kita selalu diingatkan, ayo melihat ke sana. Kristus adalah Kristus yang tekun. Kristus yang memulai iman akan menyempurnakan iman kita. The author and perfecter of our faith. Kita selalu diingatkan, di balik semua jalan kesusahan, kita tidak pernah sendirian. Kristus sudah pernah melewatinya. Dan dengan demikian, saya yakin kita akan mampu bertahan di dalam situasi seburuk apapun. Dan ketika kita bertahan, bukan cuma kita menjadi tekun, tetapi juga ketekunan itu memberikan buah yang penuh. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Terima kasih.